Justru ketika kita makan nasi yang kebanyakan, lonjakan gula darah tentu akan lebih cepat naik, lebih cepat turun juga. Tapi kenapa meskipun kita sudah ganti misalnya untuk sepertiga nasi ini dengan jagung atau kentang, di perut tuh rasanya kurang ngisi gitu dokter? Apakah nasi lebih ngembang atau gimana itu? Pada intinya nggak harus nasi lah. Jadi sah-sah aja ya kalau mau sahur pakai mie goreng gitu. Boleh aja, asal sayurnya banyak loh Oke. gitu. Ada telurnya ya, jangan mie goreng doang, atau jangan-jangan mie goreng pakai nasi Nah lah. itu dok, Sekaligus gimana? langsung makan besar atau sekaligus apa lagi gitu ya. Udah makan kurma, belum sempat sholat maghrib segala macam, pokoknya makan gitu. Terus nanti akhirnya kolak, itu nggak boleh. Itu gitu. lambungnya kena banjir bandang gitu. Halo Sobat Merdeka, kembali lagi di podcast Junto. Yeay. Podcast hari ini Ratu spesial, kita akan membahas soal apa aja yang boleh dimakan dan apa aja yang harus dihindari ketika puasa. Seru banget tuh, karena kalau misalkan bulan puasa kan kadang-kadang kita suka bingung ya mau makan apaan nih, biar gak kegemukan, biar gak kekurusan. Dan biar gak lemes, katanya juga kalau gak makan nasi gak afdol, katanya lemes. Bener gak ya itu? Kalau buat aku sih bener. Bener ya. Nah daripada kita simpang siur, kita langsung aja berbincang dengan dokter kesayangan kita. Telah hadir bersama kita Dr. Yuliana Kusaire, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit IMC Cibitung. Halo dokter. Halo dokter. Halo. Dokter gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik-baik saja. Seger pastinya. Seger ya, sehat? Alhamdulillah. Nah dok, banyak yang bilang katanya gini dok, gak makan nasi itu lemes. Apalagi kalau puasa gak makan nasi, aduh lemes, gak bisa kerja, gak bisa ngapa-ngapain, itu gimana ya dok? Benar atau enggak ya? Gak makan nasi lemes, sebenarnya nggak benar juga sih. Yang penting apalagi kalau kita puasa ya, dalam arti bukan kuantitas, bukan arti juga bukan nasi, tetapi lebih ke arah kualitas makanannya. Nasi itu hanya sebagai salah satu faktor dari karbohidrat kan, sebenarnya bisa digantikan dengan berbagai cara. Tetapi kalau kita mau nggak lemes, biasanya komposisinya yang harus kita perhatikan. Ya karbohidratnya, ya ada proteinnya, dan ada juga lemaknya, tentu seratnya juga, supaya nggak lemes. Kalau makan nasi doang ya lemes, biasa banyak apapun nasinya, makin lemes. Tetap makin lemes ya dok? Makin lemes, karena pasti akan meningkatkan rasa lapar kalau makan nasi kebanyakan. Karena ada kadar gulanya akan meningkat dengan cepat ketika kita makan kuantitas atau volume yang banyak terhadap komposisi karbohidrat. Soalnya malas kan dokter, kalau lagi bulan puasa kita harus masak, kadang-kadang cuma nasi pakai telur, udah selesai kayak gitu aja. Nasi pakai telur, nasinya kebanyakan lagi gitu ya. Kebanyakan. Karena kalau katanya makin banyak, makan nasi banyak bisa lebih tenaga, bisa kuat seharian dok. Jadi maksudnya perutnya keisi penuh sampai di akhirnya gitu kan. Oke. Memang betul orang berasumsi seperti itu, tetapi sekali lagi bukan kuantitas, justru kualitas dan komposisinya. Jadi yang bisa kita mempertahankan energi kita biar kuat sebenarnya adalah dari komposisinya itu, dari kualitasnya itu. Kalau kita mau kuat, nggak lemes ya nasi secukupnya. Kalau emang mau kita konsumsikan, ada ya image-nya orang Indonesia bahwa harus makan nasi, tetapi juga tidak boleh terlalu banyak dalam komposisi yang tetap secukupnya. Kemudian ada protein, justru protein, serat itulah yang akan memperpanjang komposisinya dan kualitasnya, sehingga tahannya lebih lama, rilisnya lebih lama. Karena yang menyebabkan kita cepat lapar, cepat lemas, justru ketika kita makan nasi yang kebanyakan, lonjakan gula darah tentu akan lebih cepat naik, lebih cepat turun juga. Jadi kalau misalkan kita mau ganti nasi itu bisa ganti dengan apa dokter? Nasi sebagai pengganti karbohidrat sebenarnya banyak. Oke. Ada bentuknya, misalnya kita makan kentang gitu ya, kita makan jagung, itu juga kan karbohidrat kan. Atau misalnya kita gantikan dengan karbohidrat kompleks lainnya, misalnya seperti oat dan sebagainya. Itu terserah. Pada intinya nggak harus nasi lah. Jadi sah-sah aja ya kalau mau sahur pakai mie goreng gitu. Boleh aja, asal sayurnya banyak loh gitu. Ada telurnya ya, jangan mie goreng doang, atau jangan-jangan mie goreng pakai nasi. Nah itu dok, gimana kalau seandainya makan mie goreng atau mie rebus pakai nasi dok? Kalau mie goreng pakai nasi namanya karbo semua. Artinya tadi kita bicara kualitas, jadinya hanya kuantitas karbonya. Padahal kalau kita bicara kan kualitas, komposisinya harus ada karbo, protein, dan lemaknya juga serat.
tepatnya. Jadi Gitu. sebenarnya salah kaprah ya kalau kita bilangnya bahwa harus banyak makan nasi di awal biar sampai kuat secara medis, itu sebenarnya nggak benar sama sekali. Iya betul, nggak Mm-mm. benar lah pastinya, karena ya balik lagi ya, bukan kuantitas tetapi kualitasnya juga harus dilihat dan komposisinya harus seimbang. Komposisi Jadi, yang seimbang itu seperti apa dok? oh Misalnya tuh. ukuran-ukuran pakem-pakemnya atau nasi Nah, berapa genggam atau sayurannya berapa gitu dok? yang paling gampang kalau kita bicara piringku, kan Mm-mm. kalau kita lihat kan kalau di Kemenkes selalu ada piringku ini, ya sepertiganya adalah nasi atau kelompok karbohidrat kompleks. Tadi kalau bergabung nasi dengan mie ya harus sepertiga itu gitu ya. Kemudian sepertiganya adalah proteinnya dan sepertiganya adalah sayurannya. Hmm. Tapi kenapa meskipun kita sudah ganti misalnya untuk Hmm. sepertiga nasi ini dengan jagung atau kentang, di perut tuh rasanya kurang ngisi gitu dokter? Apakah nasi lebih ngembang atau gimana itu? Sebenarnya karena mindset satu, yang Oke. kedua jangan-jangan sayurnya yang kurang ya. Kalau pada umumnya masyarakat kita agak susah atau agak sukar untuk makan sayuran. Nah, itu. Mm-mm. Padahal mungkin bisa dipenuhi dengan sayurannya seperti itu. Atau mindset kita yang main harus ada nasi ya gitu. Padahal kadang-kadang saya suka bilang gini, kalau emang harus ada nasi, nasi 1 sendok nggak apa-apa dong. Ya Iya iya dong. Kan sih. harus ada nasi kan, Heeh. bukan Mm-mm. maksudnya kalau udah pakai penukar lain ya, misalnya pakai jagung, udah hampir sepertiganya tuh dari piringku udah terpenuhi nih gitu ya. Tapi ya harus ada nasi nih, boleh dong nasinya dilihat doang. Kan harus ada nasi. Nasinya jadi topping. Kan bisa aja kan harus ada Heeh. nasi. Itu kan permainan lagi adalah main kita yang terbiasa dengan konsumsi nasi, tapi tidak harus nasi pada intinya. Oke, Jadi jadi apakah nasi itu wajib atau tidak untuk dikonsumsi dokter? Tidak wajib, karena Hmm. masih punya pengganti. Nah, itu mungkin bisa diingat untuk ibu-ibu yang punya anak di rumah. Mm-mm. Kalau emang nggak kepengen makan nasi, sebenarnya emang nggak wajib gitu. Dan bisa Nggak diganti wajib. dengan karbo lain ya Ratu. Iya. Ada kentang, ada ubi ya dokter Ya, ya. pada anak-anak ada biskuit. Oh biskuit juga ya dok? Iya sih. Biskuit kan tepung. Tepung. Itu suka kita kesampingkan ya. Gak kepikiran Nggak sih makan kepikiran. siang pakai biskuit gitu. Ada anak-anak kita kan banyak biskuit. Kadang-kadang lebih seneng ngegadoin lauknya tapi tidak makan nasi, kemudian dia makan biskuit di jam berikutnya. Tapi gulanya bahaya nggak dokter kalau untuk anak-anak biskuit kayak gitu? Enggak lah, pasti Oke. dalam ingredient yang pasti. Yang pastinya dalam takaran yang pas, pasti kita bisa konsumsi yang pas. Asal jangan berlebihan. Jadi kan mereka sudah ada tahapan saji-sajinya kan. Persaji selama persaji dikonsumsi sebenarnya nggak masalah. Tapi jangan di luar takarannya. Ya secukupnya aja. Sama lah kayak nasi. Nasi juga kalau kebanyakan pasti berlebihan pastinya. Ya semuanya yang berlebihan emang gak ada udah yang baik ya. bagus. Ya, makanya gitu. Jadi sama lah, posisinya sama persis. Nah dok, kayak misalkan tadi bisa karbonya diganti, misalnya dengan jagung gitu ya dok. Tapi misalkan jagung dengan sayur kan agak-agak rasanya beda gitu ya. Boleh nggak sih misalnya sayur aja dulu deh, atau jagungnya dulu, atau seperti apa baiknya gitu dok? Sebenarnya boleh dipisah. Misalnya gini, kita nggak biasa lah makan ubi, misalnya ya kalau jagung masih rada cocok kadang-kadang sama sayur ya. Misalnya kita makan ubi, kemudian harus makan sayur sama ayam bakar gitu ya. Terus kan itu nggak nyambung ya gitu. Ayo udah makan ubinya dulu, kemudian nanti kita baru makan sayur dan ayam bakarnya gitu. Ini dalam konteks untuk puasa, dalam waktu sahur, baiknya seperti apa jadi? Kalau konteks dalam puasa, kalau sahur, yang pasti dia tetap komposisi yang seimbang. Kalau tadi kan kuncinya bahwa kita akan mempertahankan gula darah, kemudian kita akan mempertahankan energi, menstabilkan energi untuk sepanjang hari. Artinya komposisi itu kualitasnya harus dijaga. Kualitas itu artinya komposisinya harus seimbang. Ada dari komponen karbohidrat kompleksnya, kemudian ada juga sayurannya, ada proteinnya. Karena kalau protein tinggi kemudian sayuran tinggi, kita percaya bahwa energi kita akan stabil dalam seharian. 12 sampai 14 jam kita kuat. Gitu ya. Kemudian gula darah kita juga tidak akan langsung melonjak karena kan ada rilis yang dipertahankan oleh pencernaan terhadap protein maupun terhadap sayur gitu. Jadi bisa pas. Tapi kalau kita hilang salah satunya saja pasti
makan kurang pas. Ngerasa nggak sih lu kalau lagi sahur gitu ya, kita kadang suka overeating karena ketakutan bakal lapar. Iya, kayak menyimpan makanan menimbun kan? Iya, maksudnya kayak unta gitu kan, kita punya punuk disimpan gitu Iya. makanannya sampai malam. Nah, yang susah tuh untuk menentukan apakah kita overeating atau enggak di saat lagi sahur ataupun berbukanya. Gitu. Gimana tuh dokter? Sebenarnya simpel, puasa itu kan hanya menggantikan sarapan pada saat sahur jadi pagi sarapan kemudian jadi sahur kan, kemudian makan berbuka adalah makan malamnya seperti itu. Nah itu pada prinsipnya sama aja, jadi nggak usah terlalu over. Kalau kita memberikan makanan secukupnya aja, umpama nasi secukupnya pada biasa kita sarapan, kemudian sayur kita pada sarapan secukupnya, kemudian protein juga tinggi, paling kita menambahkan satu jenis protein biasanya, supaya mempertahankan rilis tadi sehingga dia akan bertahan lama. Dan yang terpenting lagi adalah hidrasi. Kadang-kadang kita berpikir, ih kita lemes karena tadi kurang sahurnya. Tapi kita lupa hidrasi kita jangan-jangan yang Minumnya kurang. Itu dok, gimana cara membedakan sebetulnya kita itu lapar haus atau lapar sebetulnya kurang asupan? Sebenarnya kalau kita mau tahu hidrasi kita kan harus terpenuhi 8 gelas dulu tuh ya. Kalau kita ilmu gampangnya 8 gelas kita konsumsi. Kemudian gimana kita tahu bahwa itu haus atau lapar? Kalau kita sudah makan sebenarnya dalam waktu 3 jam itu pasti ada rilis lapar, sinyal ada. Kalau tidak pas dalam arti tadi protein atau segala macamnya tidak terpenuhi. Nah, kalau kita membedakan ini haus apa lapar setelah 2 jam 3 jam yang kita konsumsi kan harusnya air ya. Jadi walaupun bunyinya sama kruyuk gitu ya, yang dikonsumsi air dulu gitu. Jadi airnya dulu kita minum, tapi kalau misalnya ternyata tidak memadai artinya masih ada sinyal-sinyal tertentu berarti ada konsumsi serat yang harus kita konsumsi. Sering banget bunyi kruyuk-kruyuk abis makan, ih lapar, akhirnya makan lagi, apalagi cemilan-cemilan gitu dok. Padahal itu sinyal haus. Masa sih? Kalau aku sih beneran lapar Kalau ya. Ratu gimana tuh? Misal abis makan, Gak bunyi bisa. kruyuk-kruyuk. Gak bisa, itu pasti harus nge-snack lagi. Itu benar-benar sinyal perutku. Mungkin aku juga orangnya laparan kali ya dokter ya. Atau makannya dikit. Atau mungkin makannya dikit bisa jadi. Jadi Iya mungkin sih. makannya hanya sedikit, kemudian nanti yang biasa tipe penyicil. Oh, kebanyakan nyemil-nyemilnya gitu. Atau kebanyakan karbonya, hati-hati. Well, mie is my favorite sih. Karena kalau kebanyakan karbo kan itu kan membuat insulin itu pasti akan ada lonjakan gula, ada spike. insulinnya keluar, spike-nya ada, kemudian nanti akhirnya ghrelinnya terjadi, akhirnya ambang lapar dan lambang laparnya itu akan terjadi terus. Oh jadi sebenarnya tuh kurang minum ya gue ya lu ya, bukannya Ratu kurang salah makan. mengartikan sinyalnya nih dok. Sinyalnya Salah salah. Sinyalnya salah atau karbonya tadi Iya. banyak. Kalau karbo berasal dari tepung, ghrelinnya pasti akan lebih cepat timbul. Coba Ratu gimana kemarin makan ayam bakar katanya nasinya kurang. Nasinya kurang. Berarti yang salah karbonya kebanyakan. Karbonya kebanyakan. Yes. Jadi kalau karbo kebanyakan tuh ghrelinnya cepat tumbuh, cepat muncul. Akhirnya yang ada ya bukannya tambah kenyang, justru akan tambah craving. Coba teman-teman rasakan aja kalau misalnya kita makan mie ya. Cepet kan 2-3 jam lagi pasti ada rangsang lapar. Itu wajar karena ghrelin kita yang timbul. Iya, apalagi kalau misal kita sahur ya dok. Aku sahur makannya mie. Nggak lama atau paginya tuh terasa perihnya itu dok. Emang karena salah ya dok? Karena salah gitu. Hanya mie saja yang dikonsumsi tanpa misalnya sayurannya terlalu banyak. Kan harus banyak kan sayurnya. Kemudian proteinnya tidak ada atau cenderung kita sedikit. Contoh lah, kalau makan mie pasti telurnya paling cuma 1. Betul. Atau Iya kadang-kadang nggak pakai telur. Kalau aku nggak kepengen telur banyak-banyak, takut jerawatan dokter. Yang lain. Kalau aku makan mie pakai nasi dokter. Nah, itu lagi-lagi kan berarti karbonya kebanyakan. Ketika karbonya kebanyakan, insulinnya banyak produk, akibatnya ghrelinnya pun akan spike. Oke, jadi menu sarapan atau menu sahur yang ideal bagi dokter. Misalnya buat kita-kita nih ya, apalagi buat aku yang malas buat masak gitu dokter. Bagusnya makannya gimana? Sebenarnya kalau tidak dimasak, artinya ingin simple, ya udah makan nasi ada kan, pasti ada di rumah nasi, sepertiga nggak jadi masalah. Sepertiga tuh ya, segenggam lah kalau kita ini kan gitu ya, segenggamnya perempuan tapi bukan segenggam laki-laki ya. Tangan kepalanya kan akan berbeda.
Kemudian sayuran itu harus ada. Kita nggak sempat masak, toh kita punya seperti selada atau timun atau Lalapan kali yang ya. bisa kita konsumsi saat Mm-mm. itu. Kemudian tinggal lauknya. Lauknya apa? Misalnya mau telur kah? Kalau telur takut jerawatan ada ayam. Kadang ayam itu juga nggak mesti harus digoreng. Kadang orang berpikir kalau goreng kan susah ya, lama. Kan kalau grill lebih cepet. Iya bener. Ya kan, kalau grill lebih cepat. Kenapa harus susah kalau bisa gampang? Tapi orang kita senangnya susah. Dok, aku suka kebaliknya gini dok. Karena aku tuh kan kalau sahur harus bangun jam 3 pagi ya. Aku anaknya agak-agak males gitu. Kalau dibangunin suka-suka gitu. Akhirnya aku ubah makan sahurnya di malam hari sebelum tidur dok. Atau bahkan juga sekalian buka, sekalian makan sampai akhirnya ya aku tidur jam 11-an, yaitu makan terakhir, habis itu lanjut dok. Nah apakah pola sahur seperti itu aman, baik atau gimana dok? Sebenarnya kalau kita artinya kalau kita bersahur lebih dulu, itu akan memperpanjang puasanya. Yang pasti itu akan salah. Karena satu, pada saat imsak pasti langsung lapar lagi. Karena perutnya sudah terisi dan kosong. Kemudian puasanya artinya puasa tidak 12 sampai 14 jam fasting, malah lebih. Nah, resikonya pasti metabolismenya pelan, kemudian juga akan lebih gampang lapar dan sebagainya ya, pasti aktivitas juga akan berkurang. Lemes, apalagi nggak sempat minum pula gitu kan menjelang mendekati imsak gitu. Padahal kalau yang benar itu realnya adalah ketika kita sahur seharusnya dilakukan mendekati imsak. Oh malah bagusnya seperti itu dok. Yes. Bagusnya mepet-mepet. Bagusnya mepet-mepet menjelang imsak. Bukan karena baru bangun kan dok? Bukan. Karena fasting kita loh. Fasting kita hanya yang baik, yang ideal adalah fastingnya 12 sampai 14 jam. Oke. Kemudian saat berbukanya katanya harus minum minuman yang manis. Benar atau? Es buah. Ya es buah lah atau Misalnya misalnya atau kurma gitu dok. es teh manis. Es teh gitu. manis. Oke. Kolak. Kolak favorit. Asal jangan dicampur semua ya. Kolak iya, kurma iya. Jangan dong es campur kayak gitu. Oke. Kalau misalnya kita ingin mengkonsumsi saat berbuka nih mau konsumsi manis, sebenarnya dalam takaran yang pas masih diizinkan. Diizinkan atau justru dianjurkan? Karena kan banyak yang bilang bahwa bagusnya kalau buka tuh minum yang manis. Dianjurkan dan diizinkan. Karena pada hakikatnya setelah 12 sampai 14 jam kita berpuasa, gula darah kita pasti dalam kondisi yang down. Kita dianjurkan memang minum yang manis, tapi dengan takaran yang pas. Jadi jangan sampai kita konsumsi air teh manis misalnya atau konsumsi sirup, tapi nanti makan lagi kolak atau itu. Nah itu kan berlebihan sekali. Jadi dalam takaran yang pas. Jadi pilih mau teh manis, mau sup buah gitu ya, atau mau kurma, atau semuanya, atau jangan semuanya. Kalau semuanya spike lagi gula darahnya gitu ya. Terlalu cepat spike gula darah juga tidak bagus karena dalam tubuh itu seharusnya gula darah itu dalam kondisi yang stabil. Tidak boleh ada spike dan tidak boleh ada yang down banget gitu. Jadinya nggak boleh terlalu bertumpuk-tumpuk. Gitu. Kenapa buah kurma selalu dianjurkan sebagai makanan buka puasa maupun sahur? Sebenarnya kurma itu ada beberapa yang bagusnya. Satu adalah dari tingkat gulanya cukup pas. Kalau dimakannya juga pas. Jadi jangan sampai kita berpikir gini. Seringkali di halayak ramai bahwa makan kurma ganjil. Iya. 1, 3, 5, 7, 10, 11. 11, sorry. 11, 13 dan seterusnya. Nanti makin satu pak. Nah ya kan. Kan yang penting ganjil. Yang penting ganjil. Pada hakikatnya ketika kurma dikonsumsi 3 buah dalam satu kali makan, dia memiliki efek yang sangat baik, tingkat gulanya pas, artinya karbonnya pas, kemudian juga dia punya serat yang cukup tinggi, cukup baik juga, dan juga dia memiliki elektrolit yang juga oke. Gitu kandungan salah satu elektrolit yang oke juga. Jadi memang pas sekali dibandingkan kalau kita hanya mengkonsumsi misalnya teh manis. Seperti itu. Apakah setara dengan sepiring nasi gitu dengan 3 buah kurma ini? Yes, betul. 3 buah kurma itu setara dengan 100 gram nasi. Wow.
Wow, kaget. Ya baru tahu di sini. Nah, makanya saya bilang jangan 3, 7, 5. Tapi kan nggak mungkin juga makan 3 kurma terus sayur gitu kan. Dicampur gitu ya. Dicampur. Tapi pada akhirnya boleh gini. Kan kalau kita berbuka, biasanya kita konsumsi gula secukupnya ketika kita berbuka, kemudian 30 menit atau setelah maghrib 30 menit kita baru makan malam misalnya, itu kita masih bisa konsumsi misalnya nasi dengan lengkap. Jadi itu tidak terhitung dengan sekarang kita makan kurma nanti nggak makan nasi. Sebenarnya boleh-boleh aja kita tetap makan nasi di saat makan malamnya, tapi kurmanya tetap misalnya. Tapi tadi pilihan, jangan kurma iya, teh manis iya, atau kolak iya. Nah, jadi harus salah satu seperti itu. Kalau pas berbuka dok, misal berbuka apakah baiknya kita langsung makan berat atau boleh juga tadi dengan kurma dan gorengan dan kawan-kawannya atau sekaligus aja? Sebenarnya yang dianjurkan adalah makanan bertahap, jadi nggak boleh langsung sekaligus. Karena lambung kita dalam kondisi kosong 12 sampai 14 jam. Otomatis makannya harus bertahap. Jadi nggak boleh langsung sekaligus langsung makan besar atau sekaligus apa lagi gitu ya. Udah makan kurma, belum sempat sholat maghrib segala macam, pokoknya makan gitu. Terus nanti akhirnya kolak, itu nggak boleh. Itu gitu. lambungnya kena banjir bandang. Betul, yang ada begah, rasa mual, tidak nyaman gitu ya. Kemudian juga bisa jadi malah efek-efek diet jadi nggak nyaman banget tuh, banget deh. Gitu ya, bloating kayak gitu kan, atau malah menyebabkan kalau orang-orang yang punya morbid malah bisa sakit yang lain-lainnya, sindrom metabolik gitu, karena spike gula darah kan pastinya gitu. Dok, tadi aku baru inget dokter sempat nyinggung kalau seandainya biar kuat kita makan protein dan proteinnya ditambah dok. Misalkan kalau kita makan udah protein aja biar kuat, gimana dok? Tanpa karbohidratnya. Tanpa karbohidrat. Sebenarnya tidak pernah dianjurkan juga. Karena dalam hakikatnya karbohidrat kompleks itu dalam satu hari harus ada takaran yang minimalnya. Takaran minimal karbohidrat dalam sehari kebutuhannya adalah 100 sampai 120 gram. Artinya pasti ada komponen karbohidrat walaupun bukan nasi. Jadi karbohidrat kompleksnya sayur kan ada. Di sayur sayur adalah salah satu komponen karbohidrat walaupun tidak sebanyak nasi gitu kan. Karbohidratnya dalam satu takaran porsinya. Seperti itu. Jadi boleh-boleh aja, sah-sah aja kalau kita mengkonsumsinya lengkap. Tidak pernah dianjurkan hanya satu komponen. Untuk memenuhi kebutuhan gizi itu kan sehari tiap orang pasti beda-beda ya. Misalnya untuk saya 1.800 kalori gitu dalam sehari. Bagaimana cara membaginya biar kita kebagian di jumlah itu meskipun sedang puasa gitu dokter? Oke. Atau justru nggak perlu sampai takaran kita yang biasanya? Kalau kebutuhan kita 1.800, artinya kita bisa menakar, ya memang tidak, seharusnya sih tidak bisa full ya, seharusnya logika berpikirnya tidak mungkin bisa full. Tapi minimal metabolisme rate atau kebutuhan dasar kita pasti akan terpenuhi dengan berpuasa pun. Cara membaginya pada saat sahur itu pasti kita komplit, ya kan? Harus ada karbohidratnya dan kebutuhan proteinnya. Kebutuhan proteinnya bahkan bisa kita kasihkan 3 ekstra tadi kan? Ekstra protein, kemudian sayurannya juga kita konsumsi. Kemudian pada saat berbuka tadi, kalau emang kita harus 100 gram, 120 gram karbohidrat misalnya dalam satu hari, artinya tadi kita makan konsumsi misalnya kurma saat berbuka atau air gula saat pas berbuka, itu karbohidratnya 1 poin sudah terpenuhi. Nah, kemudian kita konsumsi makan malamnya. Nah, makan malamnya berarti harus proteinnya yang ditambah ekstra sehingga karbonya dikurangin. Artinya jangan terlalu full karbohidratnya gitu. Artinya pasti bisa tercapai di metabolisme kebutuhan kalori di metabolisme dasarnya. Kenapa ada orang yang dia tuh selama lagi puasa sama sekali nggak ngerasa lemas gitu dokter? Saya ngeliatnya agak aneh ya kan, kita produktif lagi puasa. banget ya. Iya, produktif banget ini orang satu gitu kan. Dia tuh makan apaan, dia minum apaan, apa dia minta minum tipsnya ya. Ya mungkin dia minum protein tertentu kah gitu kan, kayak protein shake gitu misalnya pagi-pagi. Kenapa tuh dokter? Misal kayak atlet atau bahkan ya orang-orang yang memang sudah biasa menjalani puasa Senin Kamis gitu. Satu adalah dia memastikan bahwa proteinnya pasti tercapai. Orang-orang seperti itu, orang-orang yang tidak lemas pada saat dia berpuasa, pasti proteinnya dia meski dia berpuasa terpenuhi dengan asupan nutrisinya.
Kemudian hidrasinya dia juga bisa mengakali pas atau bahkan lebih dikit lah gitu ya. Kemudian yang pasti lagi bahwa ketika dia istirahatnya cukup. Istirahatnya sekitar 6 sampai 7 jam itu terpenuhi, tidak banyak bergadang di malam, pasti dia juga aktivitasnya akan lancar setiap harinya. Kalau untuk orang yang puasanya Senin Kamis juga dilakukan, biasanya faktor adaptasinya juga sudah terjadi. Gitu. Habitual itu juga akan mempermudah kita untuk merasa segar selalu. Dan olahraganya tetap dilakukan pastinya. Stop ya dok olahraga. Olahraga tetap. Boleh nggak lagi puasa tetap olahraga intens gitu dokter? Kan kita nggak minum soalnya. Oh. Olahraga intens itu hanya bisa dilakukan paling 30 sampai 60 menit atau mendekati berbuka atau setelah buka puasa. Itu yang olahraganya intens yang kuat, maksudnya dalam artian harus exercise yang hebat gitu ya. Kardio gitu. Kardio. Tetapi kalau hanya olahraga singkat, sederhana itu setelah pagi pada saat setelah sahur juga nggak jadi masalah. Tapi jangan terlalu lama dan jangan diporsir karena masih panjang. Iya. Ya kan? Masih Mana panjang ya masih panjang perjalanannya. perjalanannya sehingga takutnya hidrasi. Sebenarnya yang ditakutkan bukan hanya tenaganya, hidrasinya yang tidak terpenuhi. Kalau olahraganya dilakukan setelah sahur. Ya Setelah kan? sahur, setelah Ya kan sahur ada olahraga. ada yang suka gitu kan? Oh. Tapi tidak terlalu, maksudnya gini, kalau olahraganya berat nggak terlalu dianjurkan karena ya tadi faktor hidrasinya tidak terpenuhi takutnya gitu kan. Masa ya mau buka puasa gitu kan gara-gara olahraga. Nah cuma kalau kita memang mau olahraga intens itu dilakukan memang menjelang buka puasa. Gitu. Nah dokter tadi ngomongin soal dehidrasi ya dok. Berarti kan kita harus cukup minum gitu air putih. Sedangkan puasa berarti kan kita nggak bisa minum dok. Gimana cara ngatur agar kita tidak dehidrasi? Atau mungkin gimana sih caranya minum biar nggak langsung penuh perutnya? Atau gimana nih, sahur 4 gelas, buka 4 gelas. Atau sekaligus aja nih 8 gelas gitu dok? Dicicil pastinya, nggak mungkin 18 langsung karena makanan aja banyak ya. Nah itu poinnya lagi bahwa ketika kita berbuka kita minum air putih dulu kan seharusnya, minum air putih kemudian minum yang manis gitu ya, kemudian sholat itu bisa diakalin seperti itu. Kemudian saat kita antara jeda terhadap tadi berbuka sama makan kita bisa mengkonsumsi air putih lagi. Menjelang tidur kita juga bisa minum air putih lagi. Jadi diupayakan dalam saat berbuka itu 5 gelas. Kemudian setelah itu nanti sisanya sahur kan itu kan sepanjang itu ya dari buka sampai dengan sahur itu paling nggak sahur bisa dapat 3 gelas. Oh sahur 3 gelas. Banyak ya? Kembung sih. Iya dibagilah jangan Dibagi-bagi. sekaligus. Bangun tidur. Bangun tidur minum 1 gelas. Setelah itu sahur kan, kemudian minum lagi 1 gelas, menjelang imsak 1 gelas. Menarik ini. Ini harus dilakukan sih karena biasanya dehidrasi kalau lagi puasa. Iya, yang bikin lemes kan itu. Pertama yang bikin lemes pasti itu hidrasinya tidak terpenuhi. Oh, bukan karena kebanyakan makan nasi bikin lemes jadinya juga. Salah satunya lagi. Jadi emang banyak faktor yang bikin lemes. Nah dokter biasanya kita juga berbuka gitu kan. Tadi boleh abis air putih langsung yang manis gitu dok. Tapi juga kita sering beli takjil gorengan, lontong atau bahkan juga gorengan semua. Apakah makan gorengan ketika kita berbuka gitu dok dianjurkan atau sebetulnya malah nggak baik gitu dok? Soal minyaknya yang jadi concern permasalahan gitu ya. Oke. Sebenarnya apakah gorengan itu boleh gitu kan? Pertanyaan singkatnya simpelnya bahwa kalau gorengan itu dimakan hanya sedikit secukupnya itu sih sah-sah aja. Tetapi apakah dianjurkan sebenarnya kalau kita sudah minum yang manis atau makan kurma tadi sebenarnya tidak dianjurkan. Bukan masalah cuma gorengannya tetapi ingat bahwa bukan masalah cuma lemak minyaknya di dalam gorengan tetapi justru juga masalah tepungnya tadi. Karena kan pasti ada spike dari tadi kita udah menukar dengan kurma, kemudian kita menukar dengan gula, kemudian kita menukar lagi dengan tepung. Artinya sudah 3 komponen karbohidrat simplek yang kita konsumsi. Gitu. Oh jadi milih lu kalau misalnya mau buka gorengannya jangan makan nasi gitu. Oke. Betul. Milih jangan makan gorengan sama Gorengan pakai nasi lagi. pakai pakai mie enak. Kayak mie lagi kan. Nah, itu Kayak kan bihun gitu. bihun. Jadi artinya double itu yang sebenarnya tidak dianjurkan. Sebenarnya ini adalah kebiasaan orang Indonesia yang memang dia selalu banyakkan karbohidrat dibandingkan sama proteinnya. Betul.
Betul. Kayak kita kan kalau mau sekolah bekalnya apa sih? Nasi pakai mie, iya kan? Iya ya. Kemudian paling ya telur 1, sosis berapa gitu kan. Sosis juga ada tepung loh. Nah itu ya. Iya juga ya. Tepungnya nggak baik ya sebenarnya. Bukan nggak baik karena saking kebanyakannya yang dikonsumsi dalam based on-nya tepung, akhirnya kita nggak sadar bahwa itu adalah tepung. Kayak tadi kan sosis itu tepung loh, ada tepungnya. Bakso juga. Bakso ada tepungnya loh, gitu kan. Nugget ada tepungnya loh. Loh kita konsumsinya kok sering banget gitu. Maksudnya banyak banget kondimennya gitu. Berarti kalau misalkan kita makan bakso sama sayur aja udah cukup gitu ya dok? Bisa Bakso dibilang dengan sayur aja ya kurang proteinnya. kurang. Oh, Kan dari proteinnya baksonya ada dagingnya dok. Kan dagingnya dikit. Oh, kebanyakan tepungnya itu. Betul Ju. betul betul betul. Nah, kalau tukang bakso jualan banyak dagingnya rugi. Ya benar juga. Kecuali dia bikin sendiri ya dok ya. Yes, kalau kita bikin sendiri kan pasti banyak kondimen daripada si dagingnya gitu. Jadi pasti kalau kita makan sayur atau dengan bakso berarti kita harus menambah kondimen lauknya, proteinnya. Oh. Nah dokter biasanya kesalahan apa sih dokter yang sering ditemuin saat orang-orang menjalani puasa di bulan Ramadan? Kesalahan daripada orang-orang yang sering di jalan pada saat Ramadan adalah satu, pasti ngumpulin makanan. Ngumpulin berburu takjil. Iya. Berburu takjil, ngumpulin makanan kemudian langsung dimakan bersamaan di saat berbuka. Lapar mata dok. Lapar mata dan lapar mulut. Iya Nah, lagi. ya kan pasti dimakan, nggak mungkin nggak dimakan gitu ya. Karena seharusnya itu tidak terjadi. Gitu. Satu itu. Kesalahan berikutnya adalah kurang minum pastinya. Karena beranggapan tadi kalau misalnya habis buka kemudian kita minum kebanyakan nanti terganggu tidurnya kok dok. Itu nggak akan terjadi. Terganggu tidurnya. Ya kan minum banyak kan pipis. Oh iya benar. benar. Tapi kan kenyataannya enggak. Karena kan kita memang dehidrasi. Kalau dehidrasi kita minum banyak pun air akan menutupi semua yang hidrasi kita. Sama lah kayak pasien-pasien dengan diare kemudian kita konsumsi pakai infus kan juga loading sama. Jadi tidak akan menyebabkan kita ke belakang terlalu sering gitu. Itu yang sering kali terjadi. Atau kebanyakan makan saat sahur karena numpukin buat seharian. Overeatingnya itu yang jadi masalah sebenarnya. Iya, betul. Overeating is so good tapi ya kalau lagi bulan puasa kita berburu takjil nih di mana di Ben Hill. Bahkan juga jam 5 aja udah habis kan, makanya kita udah ayo cepetan ambil. Nah, Yang dibilangnya takjil war kan. Iya betul. Dan kebanyakan komposisinya karbohidrat. Benar. Nah mungkin kita sekarang main sedikit games ya dulu Oke, ya. dok, ini mitos atau fakta ya dokter? Katanya tidak makan nasi bikin tubuh makin lemas. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Karena nasi bisa diganti. Iya tadi ya. Tadi bisa udah diganti. dijelasin ya, bisa diganti dengan karbo yang lain ya dokter. Betul. Dan gak harus nasi untuk karbo. Betul. Itu it's all about mindset. Masalahnya kita mindsetnya kan selalu nasi. Tapi ternyata bisa diganti sama ya kentang lah, mie, jagung, biskuit. Betul tadi juga dokter bilang. Oke. Yang kedua nih mungkin dokter ya, minum kopi saat sahur bikin kuat seharian. Apakah karena kafeinnya atau kenapa tuh? Mitos atau fakta? Mitos. Oh mitos. Mitos juga dokter. Karena bukan yang justru kita agak larang adalah minum kopi di saat sahur. Oh justru nggak boleh. Hidrasinya yang kita takut. Atau karena asam lambungnya? Bukan, hidrasinya. Kopi itu akan bikin kita diuresis ya, maksudnya sering ke belakang. Otomatis takutnya dikhawatirkan adalah hidrasi kita jadinya karena sering ke belakang, jadinya lebih mudah untuk terjadi dehidrasi. Soalnya kalau minum kopi kan orang-orang itu jadi lebih semangat, makanya dia sebelum pas lagi sahur minum kopi dok. Semangatnya betul, tapi dehidrasinya juga betul. Apa bisa diakalin dengan kita minum kopi tapi airnya tambahin gitu? Yang pasti harus memastikan setelah berbuka harus hidrasinya terpenuhi setelah itu. Karena pasti akan lebih dehidrasi ketika kita konsumsi kopi di saat sahur. Nah dokter selanjutnya, mitos atau fakta sih dok, puasa harus mengurangi aktivitas fisik total. Wah asik banget kalau bisa ya. Nggak, pada hakikatnya. Jadikan saja fakta. Ayo dokter fakta dok. Wah dong mitos dong. Nanti kalau enggak dokter-dokter libur juga.
Ya makanya bilang aja fakta di sini. Biar kita juga berkurang itu aktivitasnya itu. Kita kan bilangnya biar istirahat. Bisa istirahat. Mitos. Tapi mitos ya. Mitos, karena kita tetap bisa beraktivitas walaupun misalnya aktivitas yang terlalu kardio nggak bisa. Oke, kalau gitu next dokter nih, sahur pakai mie instan sudah cukup karena tepung mengandung karbo. Oke, kalau cuma itu istilahnya adalah mie, kita nggak bisa bilang cukup. Jadi yang pasti itu mitos, ya kan? Kalau kita bicara pengganti nasi, penggantinya adalah mie, berarti harus ada kondimen lain. Tadi kita bicaranya kualitas. Jadi kualitas dan komposisi nutrisinya harus terpenuhi. Masalah nasi mau diganti mie is oke aja kalau memang sayur dan proteinnya terpenuhi. Yang penting posisinya harus pas ya dok ya. Ya. Ini baru fakta kalau ditambahkan dengan semua yang lain Si sayur, tadi. si protein Ya, tadi. betul. Oke. Kecuali mie tok baru, apalagi mie pakai nasi itu nggak boleh banget. Ya, apalagi. Ternyata banyak banget ya mitos yang kita percayai selama ini. Dokter terakhir nih, mitos atau fakta sih dok, minum elektrolit bisa bantu jaga energi? Minum elektrolit menjadi pengganti atau menjadi penambah elektrolit. Kalau penambah elektrolit fakta. Karena memang betul kalau ketika kita hidrasi kita tidak terpenuhi, pastinya dia akan memenuhi hidrasi kita. Karena saat misalnya kita terjadi dehidrasi, pasti bukan cairan yang hanya hilang, tetapi elektrolitnya juga hilang. Jadi dia harus ditambahkan. Oke, kalau gitu dokter yang mungkin kita juga bisa tanyakan ya, elektrolit itu sebenarnya apa gitu yang buat kita tambahkan? Elektrolit yang bisa kita tambahkan kan kayak natrium, klorida, dan kalium ya, terutama cairan-cairan yang hilang ketika kita berkeringat, cairan-cairan yang kita kehilangan saat kita beraktivitas seperti itu. Nah itu yang biasa terjadi, yang biasa pada minuman-minuman elektrolit kan. Nah, Kalau minuman yang alami ada nggak sih dok? ada, kayak kelapa itu kan minuman alami yang ada elektrolit ya. Kelapa ya? Oh air kelapa. Air Oh, air kelapa, bukan kelapanya. Air jahe elektrolit bukan sih? Bukan. Bukan. Jahe. Itu air obat kayaknya ya. Air obat. Terus tambah gula, ya air gula berarti. Tuh seru banget ya. Ya gila, Ternyata seru banget. Makan itu nggak harus selalu nasi. Nah ternyata baru sadar, selama ini saya makannya salah. Ternyata selama ini kita salah ya tuh ya. Salah banget. Sahabat Merdeka, nggak terasa udah 30 menit kita ngobrol-ngobrol dan kayaknya nanti kita akan lanjut ke episode 2 ya tuh. Karena cuma satu episode kayaknya nggak cukup. Nggak cukup ini, kita harus ngobrol lebih panjang lagi sama dokter karena banyak banget hal-hal yang kita pengen tahu, terutama soal apakah benar kalau lagi bulan puasa itu kita bakal lebih gemuk jadinya dokter. Nah, itu nanti mungkin kita bahas lagi nanti. Oke, ya. tahan ya tuh, tahan dokter ya. Kita akan lanjut di episode kedua. Dan semoga podcast kita hari ini bermanfaat untuk sahabat Merdeka. Sampai jumpa di episode kedua. Dadah. Terima kasih dokter. Terima kasih. Thank you so much dokter.